Posisi sebuah negara itu kan tentukan bagaimana pemimpinnya itu membangun hubungan dan membangun istilahnya itu marwah bangsa dalam konteks hubungan internasional. Nah, di era Soekarno bukan main Indonesia misalnya kan positioningnya gitu loh, dan di beberapa presiden berikutnya. Nah, kalau di era Prabowo ini menurut Prof kira-kira apakah Indonesia akan menjadi negara yang dalam tanda kutip dianggap gitu ya dan diperhitungkan oleh negara-negara lain? Ya, kalau dari segi formalitasnya ya, Pak Prabowo luar biasa. Karena apa? Misalnya ketika Presiden Turki datang menyambut langsung di pesawat, itu secara protokoler sebenarnya nggak bisa tuh. Ya, harusnya ada menteri atau siapa. Nah, beliau menunggu di istana. Tapi ini kan untuk menunjukkan kedekatan, ya kan? Lalu iring-iringan membawa tamunya juga beda gitu ya. Lalu kemudian pada waktu Pak Prabowo ke Turki, mungkin Pak Erdogan nggak enak juga, langsung sambutannya juga bagus. Artinya itu dari segi itunya bagus, ya. Cuman sekarang permasalahannya dari segi substansinya nih. Nah itu. Nah, dari segi substansinya, ngukurnya sederhana. Tim negosiasi kita bakal diterima dan berhasil nggak hari itu? Ya. Nah, misalnya seperti itu. Terus kemudian bagaimana para investor yang datang dari Timur Tengah itu benar-benar akan datang dan percaya pada Indonesia begitu. Dan kemudian bagi rakyat tentu ya kebijakan luar negeri ini dan Pak Prabowo keluar yang terus terang biayanya sangat luar biasa ya, di tengah-tengah efisiensi anggaran itu kalau nggak membuka lapangan pekerjaan ke Indonesia rugi ya. Iya, rugi. Karena kan idenya adalah bagaimana lapangan pekerjaan itu terbuka bagi manapun negara. Sekarang adalah masa-masa the test of survival. Kita harus bisa survive dalam kondisi apapun. Nah, kalau misalnya kita Indonesia melakukan ini itu tapi tidak kemudian berdampak konkret. Tidak konkret dan tidak membuat rakyatnya survive, nggak ada artinya. Nggak ada artinya. That's poinnya ya. Poinnya seperti itu gitu ya. Mau keliling bolak-balik kalau misalnya nggak ada berdampak secara ekonomi misalnya, itu hanya pembiayaan bukan investasi kan. Bukan investasi ya. Kalau istilah orang ekonominya itu. Ya, sekarang itu kan bukan era yang ideologinya barat timur gitu, nggak lagi kayak begitu. Nah, sekarang udah pokoknya ya orang bilang alirannya udah realisme. Nah, kenyataannya seperti apa? Apa yang kita butuhkan? Yang realistis diikuti. Mana yang realistis untuk kepentingan rakyat kita, itu yang jadi patokan kita. Ini ada komen lagi nih, Bro, dari yang nonton kita nih di podcast Lanturan. Madeline, Amerika sekutu takut dengan aliansi Indonesia, Rusia, dan Timur Tengah katanya. Benar gitu, Bro? Kalau di bawah Trump sih enggak lah, dia bilang pasti nggak akan ada yang ditakutin gitu. Sikat aja kalau Trump. Kalau Donald Trump sih dia bilang enggak, katanya dia akan lawan. Dan dia adalah sekutu bagi Israel. Apapun yang diminta oleh Israel akan dituruti. Wow. Nah, tapi bukannya semua presiden Amerika seperti itu, Prof? Ya, gradasinya beda. Jadi memang bahwa Amerika berada di belakang Israel, ya. Tapi gradasinya beda. Kalau Joe Biden masih bisa nasehatin ke Netanyahu. Ketika Netanyahu mau ngabisin, terus kan waktu dulu kamu diserang sama Jepang secara mendadak, kamu bom dijatuhkan di Hiroshima Nagasaki. Nah, Biden bilang, ya tapi kan itu sebelum ada PBB. Setelah ada PBB, ada respect terhadap human rights dan lain sebagainya. Udah, kita nggak boleh lagi kayak begitu. Dan saya minta kamu nggak lakukan itu. Nah, ada omongan kayak gitu. Tapi kalau sama Donald Trump ya kipas terus. Udah lawan aja katanya gitu. Habisin aja. I don't care. I don't care ya. Yang penting great again. Great again, tapi topinya bikin made in China. Nah, itu kemarin ada juru bicara dari kepresidenan Amerika ya kan. Pakai bajunya katanya terus dicepret, terus katanya, "Oh, ini buatan Cina nih," katanya. Ada yang bilang lagi, yang orang Amerika yang dukung Trump kayaknya. Enggak, itu perusahaan Cina yang ngopi dari Amerika punya. Ya.